Nah, berkaitan dengan puasa dalam pandangan Kristen, nah di dalam agama Kristen, kalau mengacu kepada puasanya Yesus, itu yang diterangkan dalam Injil Matius pasal 4 ayat 2, jadi Yesus itu berpuasa 40 hari 40 malam. Ya, akhirnya laparlah Yesus. Menunjukkan bahwa Yesus ini sebagai hamba Allah, sebagai Rasul Allah yang diperintahkan untuk menjalankan puasa. Tentu kalau Yesus sebagai Tuhan, mana mungkin Tuhan diperintahkan puasa, apalagi dia tidak makan tidak minum, akhirnya dia lapar, sebagaimana yang kita lakukan ya. Puasa ini rasanya lapar karena menahan makan maupun juga menahan minum ya. Nah, berkaitan dengan puasa di dalam kekristenan ini tidak seragam, sahabat-sahabat. Nah, di antaranya ada yang bahkan menolak terhadap puasa. Jadi kalau kita baca dari pandangan seorang dosen Islamologi di Christian Center Nehemia, namanya Johnson Littig, dia mengatakan tidak ada puasa untuk menahan makan minum, itu menyiksa diri. Karena puasa di dalam Kristen itu adalah puasa kasih. Nah itu. Padahal Yesus berpuasa memang tidak makan tidak minum ya. Jadi bukan sifat kasih. Sifat kasih ini memang sifat Tuhan yang diperintahkan kepada para hambanya untuk melakukan kasih sayang kepada sesamanya. Nah, jadi di dalam pandangan Kristen ini tidak seragam ya. Ada diantaranya yang puasanya hanya tidak makan daging saja gitu, sebagaimana puasanya kaum Katolik. Jadi kalau di Katolik dia puasa hanya tidak makan daging. Nah, kalau puasa hanya tidak makan daging tentu tidak akan tercapai la'allakum tattaqun, karena targetnya Allah mewajibkan puasa itu atau saum itu, di mana dalam penjelasan Allah di ujung itu la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Jadi bukan sebagaimana puasa hanya pantang sesuatu saja. Misalnya ada yang suka rokok, hanya pantangnya tidak merokok. Nah, kalau puasa hanya tidak makan daging saja, sekira orang-orang miskin itu tiap hari puasa karena tidak terbeli daging, sahabat-sahabatnya. Nah, jadi dari sini tidak ada keseragaman kalau di dalam Kristen itu kaitan dengan puasa itu ya. Ada puasanya hanya pada hari Rabu dan Jumat Agung ya, sebagaimana dilakukan oleh umat Katolik ya. Nah, di dalam sekte Kristen itu karena banyak sektenya ya, bervariasi ya. Jadi puasanya tidak jelas lagi sebagaimana yang dilaksanakan oleh Yesus. Ada puasa di gereja timur, untuk Roma Ortodok misalnya, mereka puasanya di kelompok Arman, Iqbat, Nasatara, berpuasa pada hari Rabu Jumat setiap minggunya, ditambah 10 hari setiap tahunnya. Jadi tidak ada yang seragam. Kemudian ada lagi aliran Kristen Protestan yang berpendapat bahwa puasa merupakan sunnah yang baik saja, bukan menjadi kewajiban. Mereka berpuasa hanya menahan dari makan saja ya, macam-macam. Jadi tidak ada yang seragam. Nah, kalau dalam Islam itu jelas kaitan dengan puasa itu, pertama ada dalilnya ya. Ada dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, ini yang merupakan puasa atau saum yang wajib di bulan Ramadan yang kita laksanakan sekarang ini. Tetapi ada puasa-puasa sunnah, termasuk puasa Asyura, itu termasuk puasa yang sunnah ya, disunahkan. Yang semula juga orang Yahudi melaksanakan itu puasa Asyura ya. Kemudian ada puasa Senin Kemis, ada puasa 6 hari di bulan Syawal setelah kita melaksanakan saum Ramadan ya. Nah, ini puasa-puasa sunnah. Jadi di dalam Islam jelas bicara masalah puasa atau saum itu jelas sempurna. Maka Allah tegaskan di surat 5 ayat ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam. Nah,
Jadi Islam ini sudah sempurna. Maka karena sudah sempurna, umat Islam tidak perlu mengambil dari ajaran-ajaran yang bukan dari Islam, ya. Nah, jadi kesempurnaannya pertama ada dalil, yang kedua dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Lalu kita tinggal mempraktikkan sebagaimana perintah Allah kepada Rasul dalam Quran itu. Lalu kita melaksanakan contohnya. Nah, makanya semua ajaran dalam Islam itu ada contohnya. Kemudian di seluruh dunia seragam dalam puasa Ramadan tuh sebulan penuh, ya, diwajibkan untuk menjalankan saum dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi waktunya pun jelas, gitu ya. Jadi jelas dalilnya, jelas contohnya, jelas waktunya, ya, aturannya itu jelas. Dan itu berlaku di seluruh dunia sehingga seragam. Kita lihat lagi berkaitan dengan kesempurnaan dari ajaran Islam itu. Tadi kaitan saum jelas, ya. Kemudian kaitan dengan yang namanya sholat. Di antaranya sholat itu yang wajib sehari semalam adalah 5 waktu. Maka berlaku di seluruh dunia. Lalu yang namanya sholat itu diawali dengan takbir Allahu Akbar, diakhiri dengan salam. Maka di seluruh dunia yang namanya sholat umat Islam itu seragam. Ya, diawali dengan takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar, diakhiri dengan salam. Kemudian semua dengan menggunakan bahasa Arab. Sehingga di seluruh dunia imamnya misalnya kita sholat di Mekah, imamnya tentu orang Arab, tapi dari seluruh penjuru dunia bisa berjamaah bersama. Nah, di mana ketika takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, semuanya sama di seluruh dunia. Nah, itu menunjukkan bahwa kesempurnaan daripada ajaran Islam itu. Jadi sahabat-sahabat sangat jelas, ya, termasuk waktunya ibadah sholat. Dan Islam itu bukan agama yang mempersulit. Nah, yang terakhir pembahasan kita misalnya berkaitan dengan puasa Bahai, ya. Puasa Bahai itu di mana Bahai ini dia berpuasa puasanya 19 hari, diawali dari tanggal 2 Maret sampai 20 Maret. Karena 21 Maretnya mereka berhari raya Nowruz. Nah, jadi di sini walaupun 1 bulan, tapi beda 1 bulan dengan kita. Banyak puasa-puasa yang lain, ya. Antara lain puasa-puasa orang-orang kejawen yang puasanya hanya pantang tidak makan, misalnya serba putih, ya. Jadi pantang makan nasi putih, ya. Kemudian maksudnya hanya makan nasi putih saja atau air putih saja. Jadi tidak jelas, itu semua tidak akan tercapai la'allakum tattaqun. Jadi kalau dalam Islam jelas Allah wajibkan puasa itu pertama la'allakum tattaqun. Yang kedua la'allakum apa? La'allakum yarsyudun, agar senantiasa berada dalam kebenaran. Nah, jadi jelas, ya, orang yang berpuasa itu targetnya dalam rangka supaya menjadi orang yang bertakwa, kemudian menjadi orang yang jujur, yang benar. Itulah puasa dalam Islam. Dan ajaran Islam sudah sempurna dan paripurna. Inilah barangkali sahabat-sahabat kaum muslimin yang dirahmati Allah yang dapat saya sampaikan. Kalau nanti sahabat-sahabat yang ingin bertanya, baik lewat WA misalnya atau lewat email, silakan hubungi di nomor 081 8844 393, ya. Saya ulang, ya, 081 8844 393. Apabila sahabat-sahabat kaum muslimin yang ingin bertanya berkaitan dengan pembahasan hari ini, jelas Islam agama yang sempurna, puasanya juga sempurna dan paripurna. Maka Allah mengingatkan kepada kita, jangan kalian mati kecuali dalam memeluk agama Islam, sebagaimana Nabi Ibrahim berwasiat, wa wassabiya Ibrahim bani wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, kepada Ismail, kepada Ishak, itu juga Yakub cucunya, apa yang diwasiatkan, peganglah agama ini dan jangan kalian mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Mudah-mudahan seluruh kaum muslimin diberikan kekuatan oleh Allah di bulan Ramadan ini bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa meningkatkan untuk mengkaji Islam, kemudian memahami Islam, mengamalkan Islam, mengajarkan Islam, memperjuangkan Islam, bahkan yang terakhir wajib membela Islam. Mudah-mudahan
Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan juga kita diberikan oleh Allah rezeki yang halal dan berkah. Mari kita akhiri pembahasan kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.